Pemirsa, apakah Anda sering merasa ngantuk padahal sudah cukup tidur? Bila ya, hati-hatilah, barangkali Anda mengidap yang namanya hipersomnia. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Dr. Andreas Prasaja, Sleep Physician dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dok, ini memang kadang-kadang terjadi ini, mengantuk sekali padahal sudah cukup tidur. Ini gejala apa ya? Nah, kita sebut sebagai hipersomnia. Jadi gejala penyakit tidur kan ada insomnia, ada hipersomnia, ada parasomnia. Jadi kalau insomnia semua orang tahu ya, sulit tidur. Nah, tapi kalau hypersomnia atau hipersomnia ini khas sekali. Jadi orangnya sudah tidurnya sudah cukup, tapi bangun kok masih nggak segar, masih siang hari mengantuk. Dan teman-teman nih, temannya apa? Konsentrasinya terganggu, kemudian ceroboh, daya ingatnya menurun, ya kan? Dan kemampuan mengendara sangat rendah. Ini yang penting sekali harus ditekankan karena saya harus ingatkan bahwa mengendara dalam kondisi mengantuk itu sama bahayanya dengan mengendara dalam kondisi mabuk. Betul sekali. Nah, kalau hipersomnia ini sendiri bisa sembuh tidak dok kiranya? Bisa ada yang bisa sembuh, ada yang enggak, terus terang. Karena kita harus lihat dulu penyebabnya. Jadi hipersomnia ini kan baru gejala. Penyakitnya nih bisa banyak, ada narkolepsi, ya ini sleep attack. Jadi ini baru gejala justru baru gejala. Ya, dok? Nah, penyakitnya sendiri bisa narkolepsi, periodic limb movement in sleep, bisa juga sleep apnea yang mendengkur. Jadi kita harus lihat dulu penyebabnya apa, ya. Kemudian kita harus periksa dulu. Nah, pemeriksaannya itu berbeda dengan dokter lain. Dokter lain kan memeriksa pasien pada saat terjaga gitu ya. Kalau saya pada saat tidur, jadi saya harus rekam tidurnya. Ya, dengan alat namanya polisomnografi di laboratorium tidur tuh saya rekam satu malam, kemudian pagi sampai sore ini dilanjutkan lagi. Nah, ini untuk melihat apa? Pertama, apa sih yang terjadi pada saat tidur, gelombang otaknya, nafasnya, jantungnya, apa yang mengganggu gelombang otak tidurnya. Kemudian di siang hari kita harus nilai seberapa ngantuknya nih orang. Ya kan? Kemudian gelombang otaknya seberapa terganggunya. Nah, tadi kan juga dokter mengatakan bahwa hipersomnia ada yang bisa sembuh, ada yang tidak. Itu tergantung pada akhirnya penyakitnya ya dok ya. Tergantung yang tidak bisa sembuh itu biasanya mengalami penyakit apa ini dok? Narkolepsi itu yang paling berat. Di mana seseorang ada sleep attack sewaktu-waktu itu bisa langsung tertidur. Kapanpun, sehingga sangat berbahaya dan kita harus kenali betul. Jam-jam dia mengantuk, jam dia penuh kebugaran, kita harus tahu dan nanti dosis obatnya, pada jam berapa dia minum obat, ini harus diatur. Ini biasanya ada keturunan tidak ya dok ya? Ya, biasanya ada. Nah, saya harus tekankan bahwa orang awam ini taunya kebanyakan tidur gitu ya. Nah, ini saya harus tekankan bahwa kebanyakan tidur, kelebihan tidur itu tidak ada. Yang ada adalah kantuk yang berlebihan. Ya. Gitu. Tapi apakah kemudian barangkali nih jika ingin mengobati sendiri, kiranya apa yang harus dirubah? Apakah gaya hidupnya atau bagaimana dok? Pertama kita harus sekali lagi buat jam tidurnya teratur dulu. Jam tidur teratur? Waktu tidurnya teratur, jam bangunnya teratur. Kita lihat selama 2 minggu apakah lebih baik, aduh masih ngantuk, coba tambahkan lagi setengah jam. Ya, majukan jam tidurnya setengah jam atau mundurkan jam bangunnya setengah jam. Ya, kan biasanya orang di Indonesia itu rata-rata tidur sekitar 6,9 jam. Ya tambahkan aja dulu setengah jam jadi 7,5 jam gitu. Dan rasakan apakah lebih baik atau tidak. Jika tidak merasakan perbaikan sama sekali, harus diperiksakan ke dokter. Jangan diabaikan. Oke dok, ini barangkali pemirsa juga masih bingung, masih ragu apakah saya menderita hipersomnia atau tidak. Barangkali dokter bisa jelaskan gejala umumnya dan gejala seperti apa yang harus diwaspadai oleh pemirsa. Gejala umumnya adalah tentu saja mengantuk. Nah, tetapi mengantuk ini kan orang bukan cuma ketiduran gitu ya, termasuk adalah sakit kepala pada jam-jam tertentu, sulit berkonsentrasi. Jadi kalau yang kerja di kantoran gitu ya, kayaknya akrab banget sama OB gitu. Bukannya kenapa-napa, bolak-balik pesan kopi lagi. Nah, ini kan harus diwaspadai. Atau yang bekerja, aduh kok konsentrasinya kurang gitu ya. Harus istirahat sebentar, merokok dulu. Sebatang, 2 batang, kembali konsentrasi lagi, bekerja lagi, merokok lagi ya, berulang. Ini gejala-gejalanya. Terima kasih Dr. Andreas. Pasti ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Kesehatan untuk episode pagi ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh